Aka sudah paham tentang sifat Tuhan yang pertama, Tuhan itu harus wujud atau ada. Ya, Pak. Aka sudah paham sekarang. Lalu sifat yang kedua itu apa, Pak? Aka, kita mengenal Allah yang memiliki sifat yang kedua yaitu Qidam, yang artinya dia, hanya Allah yang paling pertama dan dia harus tidak didahului oleh yang lain. Sebab, jika Allah ada permulaannya, berarti ada yang menciptakannya. Jika ada yang menciptakan, artinya Allah itu huduts, baru, seperti makhluk lainnya. Tuhan harus yang paling pertama. Jadi kalau ada yang menganggap dirinya Tuhan atau sesuatu yang dituhankan seperti raja, patung yang dianggap sebagai Tuhan, akan langsung salah. Karena Tuhan yang dia yakini bukan yang pertama, maka pemberian status Tuhannya menjadi batal. Dalam sejarah, ada manusia yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Jelas pengakuan dia menjadi Tuhan langsung batal. Karena dia bukan yang paling pertama, Fir'aun harus lahir dulu dan statusnya adalah manusia atau makhluk. Ada juga manusia yang menyembah patung sebagai Tuhannya, dan sifat Tuhan yang paling awal juga langsung auto gagal dengan Tuhan patung ini. Kenapa? Karena patung memerlukan seseorang untuk membuat dia menjadi ada. Dalam sejarah Islam, berhala merupakan benda yang sangat buruk. Benda ini dianggap sumber dosa karena dijadikan sesembahan. Masyarakat pra-Islam menjadikan patung yang mereka buat sebagai Tuhan. Padahal, mereka sudah paham patung tidak akan memberikan manfaat maupun kerugian apapun pada manusia. Jadi kesimpulannya Allah, Tuhan yang paling layak kita sembah hanya Dia yang memiliki sifat yang paling pertama. Anakku, secara logika, ketika semua yang ada di sekitar kita ada, pasti ada yang mengawali dan membuatnya. Sangat mustahil semua mendadak menjadi ada. Karena sesuatu yang asalnya tidak ada, semua akan mengikuti menjadi tidak ada. Papa bisa kasih logika matematika tentang keberadaan Allah yang ada dan yang paling pertama. Semua angka pasti dimulai dari angka 1, misalkan angka 2, angka 3, angka 5, angka 6, dan angka yang jumlahnya puluhan, jutaan dan miliaran, angka itu pasti dimulai dari 1. Tidak ada angka yang berasal dari angka 0, kenapa? Karena hasil dari 0, pasti akan selalu 0, kecuali angka 0 ditambahkan dengan angka awal 1, maka dia akan bisa bertambah. Hasil dari 0 pasti akan menjadi 0, contohnya angka 0 dikalikan angka berapapun. Hasilnya tetap 0, 0 kali 2 sama dengan 0, 0 kali 7 sama dengan 0 artinya 0 adalah sesuatu yang tidak ada. Angka 0 kita asumsikan sebagai ketiadaan, sedangkan angka 1 asumsinya adalah pertama, sumber awal dari segala yang ada, yaitu Tuhan yang Maha Satu, Esa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan logika ini, paham yang menyatakan Tuhan tidak ada, atau yang sering disebut ateis tidak berlaku lagi. Kenapa? Jika Tuhan tidak ada, berarti mereka mengingkari angka 1 sebagai awal mula semua angka. Dan percaya dengan angka 0 bisa menghasilkan angka-angka lain. Padahal jika tidak ada yang pertama, tidak akan mungkin alam dunia semesta ini ada saat ini. Jadi kesimpulannya, kita manusia, dunia dan alam seisinya pasti ada yang menciptakannya yaitu Allah Maha Pertama, karena tidak ada sesuatu yang muncul dengan sendirinya dan tiba-tiba ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 3 yang artinya, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jangan lupa, dukung channel kami dengan subscribe dan like, supaya kamu mendapat video terbaru dari channel kami.